Ketakutan sering banget jadi masalah, terutama bagi kita yang mau transisi dari akun demo ke akun live. Seperti floating dikit, oh di close. Waktu akun demo nggak sepenakut itu kan, mampu hold lama tuh. Tapi waktu akun real, waduh. Aku ngalami, siapapun hampir semuanya ngalami hal itu. Apalagi kalian dari transisi yo. Kenapa ketakutan itu jadi kendala? Why? Tapi setelah lama aku trading, ternyata sebenarnya ketakutan itu bukan problemnya. Karena trading itu ada 3 fase. Nah, kebanyakan dari kita kenapa kok stuck? Karena kita nggak tahu di posisi mana fase eksekusi kita. Ada 3 fase penting. Fase pertama adalah fase di mana kita belajar trading, belajar teknik, tetek bengeknya, money management, bagaimana itu terstruktur jadi trading plan yang siap dieksekusi. Tujuannya fase pertama ini kita punya sistem trading plan yang bisa untuk dieksekusi. Nah, di fase ini yo backtest, trial and error, analisanya di sini. Analisanya di sini. Nah, kalau kalian bertahun-tahun trading tapi kok kayak di situ-situ saja, artinya kalian nggak tahu tujuannya apa. Kalau bertahun-tahun trading, kalian belajar trading udah lama ngono. Kenapa kok lama? Bagi kalian yang belajar trading kok lama ngono nggak bisa-bisa. Kalian nggak tahu berada di fase mana dan kalian nggak tahu tujuannya apa. Di fase pertama ini tujuan kita itu trading plan. Trading plan yang bisa dieksekusi. Di video ini kita spesifik untuk membahas kenapa kita takut untuk mengeksekusi ya. Nah, karena video ini membahas spesifik kok ketakutan itu bisa muncul pas kita trading. Jadi harus tahu tujuannya. Di fase awal ini adalah buat trading plan yang bisa dieksekusi. Fase-fase analisa lah ini. Ini adalah fase-fase riset seperti backtest kan termasuk riset itu. Di fase ini. Lalu kalian eksekusi di akun demo kan. Ya, klasik. Ke topik utama kita tentang ketakutan. Kalau kalian sudah punya trading plan, sudah buat akun demo, trading di akun demo, lalu transisi ke akun real, kita masuk ke fase 2. Fase kedua ini itu fase transisi dari akun demo ke akun real. Kampretnya ketika mau eksekusi itu loh. Itu terkadang takut, akhirnya nggak jadi entry, putus asa nggak jadi entry, kadang floating dikit di close, minus lebar ditahan-tahan. Padahal kan di trading plan yang dirancang tadi sudah clear kan, stop loss di sini, target di sini, entry gimana, sudah clear. Tapi waktu eksekusi ada kampret-kampret yang mengganggu, yang sering kita sebut dengan problem pecicologi. Ini yang aku rasain ya, aku mau jujur nih, saat masa transisiku dulu penakut, aku orangnya penakut. Meskipun udah backtest lo, udah punya data lo, udah ketulis MM-nya sekian persen, udah lo. Udah, tapi why kok terganggu? Nah, ini akan kerasa beda waktu backtest, waktu analisa. Ketika trading pakai duit real, itu perasaan kejenuhan nunggu. Ketika live trade pakai duit real, itu lebih kerasa kayak nunggu jenuh, entry takut. Ketika waktu ngeklik tombol buy sell itu kayak gemeter. Waktu floating minus hampir nyentuh SL, waduh ini aku salah analisa. Itu akan kerasa. Yang nggak kerasa waktu di demo account, aku nggak merasain itu, cuman waktu pakai duit real itu kayak wah, ternyata trading tidak sematematika itu. Sebenarnya yes, pure matematik kan. Nah, sebelum kita bahas ketakutan di trading lebih lanjut, aku mau tanya ke kalian, apa bedanya trader dan analis? Coba kalian just stop, berhenti dari apapun yang kalian lakuin dan stop atau pause video ini, pause. Apa bedanya trader dan analis? Ini novel Legend karya Dostoyevsky yang ditulis tahun 1800-an di Soviet, di Rusia. Nah, dalam novel ini novel legendaris. Bagi kalian yang penulis atau kalian yang suka baca novel, rugi kalian nggak baca ini. Tokoh utama Raskolnikov
Dia terinspirasi sama Napoleon. Napoleon bisa melanggar hukum dan membunuh orang. Menurutnya, Napoleon bisa melanggar hukum dan moral, termasuk membunuh seseorang demi kebaikan banyak orang. Si Raskolnikov terinspirasi oleh itu. Dia membunuh rentenir wanita yang terkenal kejam dan pelit. Raskolnikov menganggap dunia tanpa wanita ini itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Surplus kan. Dia menilai wanita ini itu -8 di kehidupan. Jadi yo mikirnya matematis. Supaya -4 ini jadi +4, yo simple. Hilangin aja yang -8, bener kan? Hidup akan jadi lebih positif. Jadi Raskolnikov membunuh wanita tua ini, rentenir ini. Nah, tanpa terduga ketika membunuh wanita rentenir ini, ada keluarganya datang. Wanita yang terkenal baik dan suka menolong. Karena Raskolnikov panik kan, ada bercak darah di mana-mana, dibunuh juga si wanita yang nggak bersalah ini. Oh, di akhir dia dihantui rasa penyesalan. Dia mulai paranoid, apapun dianggap nanti kalau aku ketangkep gimana bla 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 bla. Teori yang menurutnya logis gagal total, shock. Ternyata kehidupan nggak sematematika itu, ya kan? Membuat trading plan, backtest itu ranah analis kan, konseptual itu mas. Jadi apa yang membedakan trader dan analis? Kemampuan untuk eksekusi. Bagaimana yang tadi hanya konsep hitung-hitungan jadi realita. Eksekusi bagiku trader levelnya di atas analis. Karena analis masih konseptual. Bagaimana membuat yang konseptual hitung-hitungan di atas kertas itu jadi cuan realita. Itu trader. Semakin bagus cara eksekusi ini, berarti semakin bagus trader itu. Jadi apa yang aku lakuin? Dulu aku kan pernah sempat cerita MC margin call. Aku margin call income selama 3 bulanan itu. Setelah itu ya rodok terpukul. Bayangin orang sing rodok penakut kayak aku. Ya di awal dulu MC income 3 bulan kan langsung wes. Setahun setengah nggak trading, setahun lebih nggak trading, tapi tetap exciting nih trading. Nah meskipun begitu, dalam setahun lebih itu tetap belajar trading. Nah dari situ sadar, ini trading sistemku perlu tak overhaul nih. Nah waktu itu aku sadar, sebagus apapun trading plan, hitung-hitungannya bagus, statistiknya bagus, kalau aku sendiri nggak bisa ngeksekusi dengan baik, ya tetap aja ya goblok. Aku ini nih, di awal aku amati, ternyata semakin modal yang tak depositin itu besar, aku semakin beban. Aku menyadari sesuatu bahwa semakin besar duitku yang tak depositkan di awal, beban emosiku semakin gede waktu eksekusi. Yang aku lakuin PDKT lagi tuh sama trading plan dan eksekusinya dengan modal yang kecil, ya $1,000-an lah. Nah, ada 2 hal penting yang aku sadari pada waktu itu. Nah, ada 2 hal. Satu, semakin besar modalku, aku semakin beban nih secara emosi karena belum yakin kan sama trading plan kan, belum yakin. Dan yang kedua, semakin aku ingin cuan, cepet-cepet cuan, semakin beban juga. Jadi ada 2 problem. Akhirnya satu, deposit duit yang kecil dulu deh, $1,000 deh. Lalu yang kedua, aku nggak mikir cuan dulu di situ. Waktu transisi, fokusku pada fase transisi ini, pokok aku bisa eksekusi tok. Pokok aku bisa eksekusi dengan seperfect-perfectnya. Aku nggak berharap cuan belas. Tanpa berharap cuan, aku full total pasrah pada trading planku dan tak eksekusi gitu aja. Jadi sudut pandangku, aku anggap deposit ini sebagai pembuktian trading sistemku works atau enggak. Karena kalau aku nggak total pasrah ke trading plan, aku nggak akan percaya nih pada waktu entry trading akan modif-modif, akan bermanuver-manuver ya yang di luar trading plan. Aku nggak berharap cuan, aku full total pasrah, hanya kemampuan eksekusiku kayak apa nih. Bagiku fase transisi itu fase eksperimen mas ya. Dan ternyata tetap susah. tetap susah. Ya pada saat itu oke, eksekusi. Cuman ketakutan ada pastinya. Pas floating khawatir, tentu. Tapi comeback, balik lagi. Oke, full aku tetap pasrah eksekusi. Ada SL-nya, ada TP-nya, ada SL-nya, ada TP-nya, kayak gitu.
Dari situlah muncul sudut pandang waktu profit tuh. Oh, alah santai. Nantilah SL lagi. Pas SL, alah santai. Nanti lah TP lagi. Yo pada waktu di awal kan profit 2-3 kali aja, profit cuan gede. Wis kayak raja dunia wis. Kayak songonge sundul langit. Cuman pada saat loss merasa goblok. Gejala emosi tuh. Dulu aku sudah pernah buat video tentang eksperimen trading itu. Gini, di eksperimen itu bilang bahwa semakin terombang-ambing, semakin euforia seseorang pas profit, dan semakin galau orang itu, berarti dia bukan trader yang konsisten. Semakin flat emosinya, berarti dia semakin bagus eksekusi. Ya tentu sebagai manusia emosi nggak bisa dihilangin toh. Cuman paling tidak kedua ekstrim ini, antara euforia lalu depresi pas SL. Apakah trading itu susah? Dulu iya. Apalagi disiplin ke trading plan ya. Cuman aku salah lagi di situ. Ternyata trading itu nggak susah loh sebenarnya, nggak susah. Akunya saja yang tidak nyaman waktu eksekusi, nggak nyaman waktu lihat floating mau TP itu nggak nyaman. Coba deh, kalau kalian bener-bener pikir apa sih perbedaan nggak nyaman dan sulit? Apa bedanya sulit dan nggak nyaman? Apa? Nah, menurut kalian apa bedanya sulit dan nggak nyaman? Contoh disiplin. Disiplin itu susah atau nggak nyaman dalam prosesnya. Contoh kalian yang jadi atlet mungkin, menurut kalian latihan, menurut kalian disiplin latihan itu sulit atau nggak nyaman? Ternyata untuk disiplin di trading itu simple, nggak sulit sama sekali, hanya nggak nyaman. Aku loh ya. Coba kalian analisa di setiap segi kehidupan kalian, bedakan antara sulit dan nggak nyaman. Ya dulu sih emosi tak anggap musuh dulu, sekarang enggak. Euforia momennya ketika entry ke 50-an, aku lupa eksaknya, pokok di atas 50-an kali entry. Di tiap entry ya wis pasrah, pokok entry SL next, OTP oke, next. Ya kalau udah SL atau TP kita kan sudah di posisi itu ya udah oke, next, SL next, TP next, gitu aja. Nah, saat 50 ke atas trading itu 50-an lebih kayak euforia itu. Wow. Oh, ternyata trading kayak gini. Totalannya cuan ya. Totalannya ternyata cuan ya. Kayak wow. Kayak orang-orang yang pamer profit gede dari satu posisi itu kayak bullshit tuh. Kayak kita harus lihat dari sekian banyak trade tuh. Oke, kayak gini tuh. Kalau kalian dapat wow momen kayak gitu, meskipun kalian dapat konsekutif tapi tetap cuan di akhir dari sekian banyak trade, you are trader. Untuk ke situ ada rasa nggak nyamannya. Waktu biasa nih eksekusi trading plan itu ada nggak nyaman nih. Cuman ketika dapat momen itu kayak mind blown gitu. Wow, oke. Dan kayak nyambung sama money management itu kayak nyambung. Oke, kayak gini loh. Baru kita masuk ke fase 3. Fase ini dimana kita sudah punya keyakinan di trading plan kita, meskipun loss in the end kita akan cuan. Fase 3 itu bagiku fase maintenance, memisahkan antara emosi dan logis. Fase 3 ini ya dulu tak anggap trader profesional itu pure, nggak ada emosi sama sekali, pure. Ternyata ya bagiku itu mitos. Karena masih manusia, gejolak emosi itu ada. Yang aku amati adalah emosi akan up and down. Dimanapun kita berada, dimanapun fase kita berada, emosi itu tetap up and down. Semakin profesional kita, bukan berarti tanpa emosi, bukan. Semakin berjarak antara emosi dan eksekusi. Entah kita lagi galau, lagi seneng atau euforia, eksekusi ini tetap sama. Emosi ada, tapi nggak mempengaruhi eksekusi. Ada emosi, tapi nggak mempengaruhi eksekusi. Mungkin sebagai manusia kita tetap punya limitasi. Seperti di awal tahun kemarin itu kan istriku operasi. Aku ngerasa nih eksekusiku ke impact. Kelihatannya aku sudah lama trading kok emosiku tetap ke impact kan. Apa yang terjadi? Sebulan aku hanya eksekusi 2 kali. Mungkin kalian ingat kan? Ya sudah full aku lama. Ini juga pelajaran juga. Ya bagi kalian. Kalau
kita berada dalam keadaan yang overwhelmed seperti kayak istri operasi, terus dampak juga ke emosi, stop dulu trade. Sebagai manusia kita harus tahu limitasi handle emosi kita sampai mana. Nggak mau bocor kan kita. Jadi wahai teman-teman, trader hebat itu yang seperti apa bagiku loh ya. Mereka bisa eksekusi dalam keadaan emosi apapun. Emosi tetap ada, cuman nggak berpengaruh di eksekusi.